terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam Minggu 11 setelah Trinitatis hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh satu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Aku tidak tahu, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada minggu ini mengambil topik pengendalian diri terhadap teknologi. Pengendalian diri terhadap teknologi. Firman ini dituliskan oleh Paulus kepada Korintus, di mana Korintus merupakan kota yang sibuk dengan ekonomi, perdagangannya, dan banyak orang lalu lalang di tempat ini. Kemudian secara filosofi, orang Korintus sudah masuk ke dalam filosofi keyunanian, dan kehidupan mereka banyak mengenal tentang dewa-dewa. Dan di dalam dewa-dewa tersebut ada yang disebut dengan dewa kesuburan, dewi kesuburan. Dan kehidupan mereka banyak dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman bahwa tubuh itu sendiri merupakan sesuatu yang perlu untuk dinikmati, bukan untuk dikekang. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Paulus menuliskan firman ini kepada Korintus, agar jemaat yang didirikan di Korintus tersebut memiliki perbedaan paradigma ke dalam kehidupan mereka di dalam perjalanan kekristenan yang mereka anut, sehingga mereka mengenal Allah dengan benar dan menghidupi kekristenan, etika kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Pada firman Tuhan hari ini dimulai dengan kalimat, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Kalimat ini mau menyatakan bahwa seorang Kristen adalah orang yang sudah dimerdekakan dari segala ikatan. Ikatan dosa, ikatan hukum, dan ikatan-ikatan kemanusiaan lainnya. Namun dalam kemerdekaan itu, dia melihat bahwa segala sesuatunya halal, bisa dilakukan, dan ketika bisa dilakukan, ada sebuah pemahaman, tetapi bukan semuanya berguna. Kalimat ini mau mengatakan kepada orang Korintus
bahwa mereka memang sudah dimerdekakan dari dosa. Mereka sudah dimerdekakan dari ikatan-ikatan aturan-aturan dunia. Namun meskipun demikian, kehidupan mereka bukan menjadi bebas melakukan segala sesuatu, namun harus mengingat bahwa di dalam kebebasan itu apakah berguna atau tidak. Yang kedua, kalimat kedua yang dikatakan pada ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Kalimat ini mau mengatakan bahwa kehidupan kekristenan, kehidupan mereka yang percaya kepada Kristus Yesus, melihat bahwa segala sesuatunya halal baginya. Kemudian, namun dia tidak diperhamba oleh apapun. Hal-hal apa yang bisa memperhamba? Dalam kalimat firman Tuhan pada saat ini, ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang percaya, sehingga dia diperhamba oleh apa yang dilakukannya. Yang pertama yang terjadi adalah masalah hawa nafsu daging, yaitu percabulan. Itu yang mau diterangkan, yang diterangkan oleh Paulus pada firman Tuhan pada saat ini. Ketika seseorang mengikatkan dirinya kepada percabulan, maka dia diikat oleh percabulan itu sendiri. Mengikat diri pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengannya. Itu yang dikatakan di dalam ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan diri pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Artinya, ketika seseorang mengikatkan dirinya kepada hawa nafsunya, maka dia itu adalah diikat oleh satu tubuh dengan hawa nafsu sendiri, dan hawa nafsu itulah yang menguasai dirinya. Padahal pada pertama tadi di ayat 12 sudah sangat jelas dikatakan bahwa segala sesuatu halal, tapi aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Oleh karena itu, hawa nafsu itu merupakan sesuatu yang penting, tapi jangan diperhamba oleh hawa nafsu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalimat yang berikutnya yang harus dipahami, bagaimana kita agar memahami diri kita, bahwa kita ini adalah merupakan sesuatu yang terpenting dalam kehidupan ini. Bahwa manusia, tubuh kita merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting bagi kehidupan sebagai orang percaya. Orang percaya agar tidak diperhamba oleh apapun, yang pertama yang harus diingatnya adalah ayat 13, tubuh kita adalah untuk Tuhan. Ternyata apa yang dilakukan oleh tubuh kita adalah untuk Tuhan. Apa yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan. Apa yang kita pikirkan adalah untuk Tuhan. Dan setiap hal-hal yang kita lakukan dalam sehari-harinya adalah untuk Tuhan. Dan yang kedua, dalam ayat 15 dikatakan tubuh adalah anggota Kristus. Tubuh kita merupakan anggota Kristus. Artinya, ketika kita menyadari ketubuhan kita, kedagingan kita, kita harus menyadari bahwa tubuh dan kedagingan kita harus dipimpin oleh Kristus. Kalau dikatakan anggota, berarti dia harus patuh kepada yang memimpinnya, yaitu Kristus Yesus sendiri. Sehingga apa yang menyenangkan Kristus, itulah yang dilakukan, sehingga kita tidak diperhamba oleh apapun. Yang berikutnya ayat 19 dikatakan tubuh adalah bait Roh Kudus. Artinya di dalam kehidupan, di dalam tubuh kita ini harus memancarkan kekudusan-kekudusan. Harus memancarkan kehidupan yang memperlihatkan hidup kudus sebagai orang percaya. Dan dalam ayat 19 dikatakan kamu bukan milikmu sendiri. Artinya orang yang percaya kepada Kristus Yesus bukan miliknya sendiri, tapi sudah milik Allah, menjadi kepunyaan Allah, dan didiami oleh Roh Kudus. Artinya bukan lagi berhak secara pribadi untuk melakukan keinginan-keinginan keduniaannya, tapi dia harus bisa memahami di dalam dirinya ada Allah yang selalu melihat, memperhatikan, dan membimbing setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Namun di dalam perjalanannya, di dalam firman Tuhan pada saat ini, sering yang terjadi adalah
ayat 16 dan ayat 18. Ayat 16 dikatakan, atau kamu tidak tahu bahwa siapa yang mengikatkan diri pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu tubuh. Dan ayat 18, jauhkanlah dirimu dari perempuan cabul. Setiap dosa yang lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan dosa terhadap dirinya, berdosa terhadap dirinya sendiri. Artinya, ada sebuah keinginan dalam kedirian manusia untuk melakukan apa yang dikehendakinya, untuk mencemarkan tubuhnya, dan dia tidak lagi menguasai dirinya, tapi sudah dikuasai oleh keinginannya. Diumpamakan dan dinyatakan di sini adalah tentang perempuan cabul. Ketika seseorang melakukan sebuah tindakan percabulan, pada awalnya dia melakukan mencoba-coba, namun akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan untuk memutuskan hal itu, dia harus menyadari yang dikatakan dari awal tadi adalah dia adalah milik Kristus, dia adalah tubuh Kristus yang didiami oleh Roh Kudus, dan dia akan memuliakan Allah melalui tubuhnya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini dibuat tema adalah pengendalian terhadap teknologi. Zaman ini dihadapkan dengan kehidupan kemanusiaan kita saat ini, diadakan dengan 4 kehidupan, yaitu terjadinya individualisme, materialisme, hedonisme, dan konsumerisme. Ketika dikatakan materialisme, segala sesuatu diukur dengan uang. Kalau dikatakan hedonisme adalah bagaimana untuk menyenangkan diri sendiri. Individualisme adalah urusan saya adalah urusan saya, sedangkan urusan Anda merupakan urusan Anda. Ketika itu terjadi bagi kehidupan kita, maka yang menjadi persoalan adalah manusia menjadi dikendalikan oleh apa yang di luar dirinya. Bukan lagi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ayat 13, 15, 19 dan dikatakan tadi bahwa kita ini adalah milik Kristus. Dan bukan lagi seperti yang dikatakan oleh ayat 12, segala sesuatu halal tapi aku tidak diperhamba oleh apapun. Ketika kita dalam hal ini adalah hedonisme, ketika kita mau memuaskan hanya kebutuhan keinginan kita, sudah jauh daripada melihat manfaat daripada sesuatu, maka pada saat itu kita akan diperhamba oleh sesuatu itu. Bukankah itu yang terjadi bagi kehidupan saat ini? Banyak orang membeli sesuatu oleh karena dia tertarik dengan sesuatu itu tanpa mengetahui dengan detail manfaat daripada apa yang dibelinya. Banyak orang diperhamba oleh teknologi. Kenapa? Karena dia ingin menyenangkan diri sendiri dan dia tidak bisa mengontrol diri ketika menggunakan teknologi. Sebagai contoh, ketika kita memiliki gadget, ketika kita memilikinya, apakah hati dan pikiran kita sudah menjadi hanya terfokus ke sana? Dan setiap keadaan kita hanya memanfaatkan itu. Ketika makan, ketika akan tidur, ketika bersama dengan kawan-kawan, ketika di dalam segala perjalanan, hanya hati pikiran. Dan bagaimana apabila dibuat puasa untuk tidak memegangnya dalam satu hari? Bagaimana perasaan? Apakah tetap nyaman? Hal ini mau dikatakan oleh firman Tuhan, ketika itu memang halal, memang sesuatu yang bisa dilakukan, namun jangan sempat diperhamba oleh apa yang sudah kita miliki tersebut. Banyak orang di dalam kehidupan saat ini sudah diperhamba oleh situasi, sudah diperhamba oleh apa yang dimilikinya, bukan memperhamba apa yang dimilikinya. Sudah dikuasai oleh yang dimilikinya, bukan lagi menguasai yang dimilikinya. Firman ini mau mengatakan bahwa meskipun itu bisa kita lakukan, namun kita harus sadari bahwa kita adalah milik Tuhan dan kita anggota Kristus, dan kita juga sudah menjadi bait Allah. Dan yang keempat adalah bahwa diri kita bukan lagi milik kita. Artinya secara total sebaiknya kehidupan orang percaya
diatur oleh Kristus Yesus, dikuasai oleh Tuhan, sehingga Tuhanlah yang menjadi lebih utama dalam dirinya, bukan menjadi keinginannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman kali ini dibuat sebuah gambaran tentang perempuan yang menjadi mencabulkan seorang laki-laki yang mencabulkan dirinya kepada perempuan cabul, yang menjadikan dia menjadi satu dengan itu dan tidak terpisahkan. Demikian ketika kita dikuasai oleh apa yang ada, yaitu teknologi ini. Ketika sudah kita dikuasainya, maka kita menjadi miliknya, bukan milik kita lagi, bukan milik Allah lagi. Oleh karena itu, teknologi bukan berdosa. Memiliki alat-alat canggih tidak berdosa. Dan memiliki segala apa fasilitas yang ada tidak berdosa. Namun yang mau dikatakan adalah kuasailah itu. Jadikan untuk memuliakan Allah. Jadikan melalui sarana yang ada sebagai memperlihatkan bahwa kita adalah milik Kristus. Tubuh kita adalah bait Allah, sehingga kita memuliakan Allah melalui apa yang diberikan Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini sangat tegas mau mengatakan bahwa jangan satukan dirimu dengan kecemaran, maka engkau akan cemar. Jangan satukan dirimu dengan apa yang menguasai hatimu, karena engkau akan menjadi miliknya. Namun satukanlah hatimu dengan Kristus Yesus, Sang Empunya kekudusan itu, maka engkau akan milik Kristus Yesus. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada firman ini kita dipersiapkan, kita diingatkan untuk memuliakan Allah melalui apa yang kita miliki, untuk memuliakan Allah melalui segala hal yang sudah diberikan Allah bagi kehidupan kita. Saudara terkasih, mari kita ingat bahwa tubuh kita adalah untuk Tuhan, bahwa tubuh kita adalah anggota Kristus, bahwa tubuh kita adalah bait Allah, sehingga tubuh kita bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Muliakan Tuhan dan tergantunglah hanya kepada Tuhan. Karena ketika kita menggantungkan diri kepada keinginan kita, kepada apa yang ada di luar diri kita, maka kita akan menjadi miliknya, bukan lagi milik Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari tetap hidup memperlihatkan kekudusan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, melalui firman pada minggu ini kami diingatkan bahwa tubuh kami adalah bait Allah dan kami menjadi milik Kristus. Oleh karena itu, ketika dunia menggoda kami agar menjadi larut ke dalamnya, jadikan kami bisa menguasai diri. Karena meskipun segalanya bisa kami lakukan, namun kami tidak mau diperhamba oleh apapun, kecuali oleh Kristus Yesus yang empunya tubuh kami. Terima kasih Bapa, jadikan firman-Mu berakar, berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.